Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh menjatuhkan vonis berbeda terhadap 3 terdakwa kasus korupsi pengadaan bibit ikan kakap dan pakan ruca di Badan Reintegrasi Aceh yang merugikan negara 15,3 miliar rupiah. Vonis tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh M. Jamil didampingi R. Dedi Haryanto dan Heri Alfian dalam persidangan Jumat kemarin. Majelis Hakim berpendapat Hamdani selaku koordinator penghubung rekan dan penyedia divonis lepas dikarenakan Hamdani dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, bukan tindak pidana korupsi, karena hanya menjalankan perintah dari terdakwa Zamzami dalam hal pembuatan dokumen administrasi kelompok penerima manfaat. Sementara terdakwa Muhammad dan Mahdi dinyatakan terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi karena melanggar dakwaan primair JPU Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa Muhammad dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, denda 100 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Selanjutnya, terdakwa Mahdi dijatuhkan hukuman selama 4 tahun penjara, denda 100 juta, subsidiar 3 bulan. Namun keduanya tidak dibebankan biaya uang pengganti. Atas putusan lepas terdakwa Hamdani, kuasa hukum Hamdani Muhammad Reza Maulana mengatakan, putusan Hamdani lepas dari jeratan hukum dalam kasus dugaan korupsi yang menjeratnya sudah sesuai. Keputusan tersebut bukan berarti Hamdani bebas sepenuhnya, tetapi perbuatannya dinyatakan bukan termasuk tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Kalau untuk putusan Hamdani hari ini alhamdulillah Majelis Hakim memutus lepas dari segala tuntutan. Memang secara fakta Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak ada kerugian, tidak ada perbuatan korupsi yang dilakukan oleh saudara Hamdani. Nah, kemudian pertimbangan yang lain juga belum kami dapat salinan putusannya, nanti kami lanjut setelahnya. Tetapi pada intinya dari awal pun saya sudah sampaikan bahwa Hamdani ini yang pertama dia hanya orang yang bekerja untuk Zamzami, terdakwa utamanya, penyedia jasanya. Tetapi mereka itu mendapatkan dalam fakta persidangan ya, mendapatkan uang ya dalam hitungan miliaran, ratusan juta. Tetapi yang bersangkutan ini si Hamdani bin Safarudin ini dia hanya mendapat upah 10 juta. Tapi kok dipersamakan dengan orang-orang lain, apalagi dia kan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pekerja. Dia anggotanya Zamzami, dia orang yang bekerja kepada Zamzami. Kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan perihal itu, dan alhamdulillah hari ini Hamdani sudah bisa dinyatakan lepas. Selanjutnya kita proses untuk pemulangan untuk penjemputan Hamdani di lapas. Secara fakta persidangan yang diakui hanya beberapa, tidak sampai 15 miliar, karena kan itu semuanya one case. Kalau uang rekening kan kita mudah mencari dananya, karena itu one case. Tapi secara fakta persidangan per hari ini pun uang itu tidak pernah ditemukan. 15 yang total bukan secara rincian, tapi total ini. Bahkan nanti kan di hari-hari kan hari persidangan saya lupa pelajaran persidangan sebelumnya kan mereka bertanya uang ini kemana, itu saja yang harus dibuktikan dulu. Sampai hari ini belum yang kami pahami itu belum terdeteksi sampai dengan ini hari. Tapi Majelis Hakim mungkin berpendapat lain, kita tidak tahu. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum mengatakan akan mengajukan kasasi atas putusan lepas Hamdani dan menunggu arahan pimpinan atas putusan terdakwa Muhammad dan Mahdi. Terhadap putusan Hamdani yang tadi diputus OSLA oleh Majelis Hakim, OSLA Private Holding. Jadi kami sesuai SOP kami di Khusus, kami harus menyatakan kasasi wajib bagi penuntut umum untuk menentukan kasasi. Yang dua lagi Muhammad sama Mahdi kami minta petunjuk pimpinan. Dakwaannya terbukti di pasal 2 sama dengan kami, cuma perbedaannya di pemidanaan. Di kami 9 tahun dan 8 tahun 6 bulan untuk Mahdi, tapi diputus hakim 5 tahun untuk Muhammad dan 4 tahun untuk Mahdi. Jadi kami banding. Tapi petunjuk menunggu petunjuk pimpinan. Untuk kasasinya maksimal 14 hari dari sejak kita menerima putusan. Jadi kemungkinan di tanggal 27-28 menyatakan kasasi. Sebelumnya, dalam sidang pembacaan tuntutan terdakwa Muhammad dituntut 9 tahun penjara, denda 500 juta rupiah dan uang pengganti 250 juta rupiah. Terdakwa Mahdi sebelumnya dituntut selama 8,5 tahun, denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan, uang pengganti 250 juta rupiah. Sementara terdakwa Hamdani sebelumnya dituntut 7,5 tahun penjara, uang pengganti 10 juta rupiah.
Untuk pembacaan putusan terhadap mantan Ketua Badan Reintegrasi Aceh, Suhendri, Zulfikar, dan Zamzami selaku peminjam perusahaan dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis 20 Maret 2025 pekan depan. Dari Kota Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV.